Manusia adalah organisme yang dibekali dengan berbagai macam potensi yang sangat luar biasa, dan itu membedakan diri kita dengan makhluk yang lainnya. Karena manusia di alam semesta ini atau di muka bumi ini tidak hanya numpang hidup saja, tapi juga memiliki tugas sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia adalah makhluk yang bisa dikatakan memiliki fisik yang sempurna. Dan bukan hanya fisik, manusia juga dibekali dengan organ tubuh yang bisa dikatakan membedakan kita dengan hewan yang lainnya. Yaitu kita memiliki yang namanya akal. Akal itu biasanya berkaitan dengan otak manusia. Perlu diketahui, otak manusia berbeda dengan otak hewan. Kalau berbicara otak, kita tentunya harus mengetahui bahwa ketika lahir, seorang bayi itu memiliki kurang lebih 100 miliar neuron atau sel otak. Maka bisa dikatakan, otak manusia itu adalah salah satu organ tubuh yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pada setiap neuron memiliki ratusan bahkan ribuan cabang yang membentuk seperti tentakel gurita yang berukuran kecil, yang disebut sebagai spina dendrit. Yang mana spina dendrit tersebut mengandung zat kimia tertentu yang memiliki tugas untuk membawa pesan di antara sel otak mengenai ingatan dan juga pengalaman yang kita miliki. Dengan potensi otak manusia yang sangat luar biasa itu, ada yang tahu otak kita manusia ada berapa bagian? Ada yang tahu? Oke, ayo kita bahas lagi. Bagian yang pertama itu adalah otak besar. Otak besar adalah yang paling menonjol dibandingkan bagian otak yang lain, karena jumlahnya itu 2/3 daripada volume otak kita keseluruhan. Dan kemudian otak besar ini juga bisa disebut, atau mungkin lebih sering kita dengarnya adalah otak kanan dan otak kiri. Otak besar ini adalah bagian otak yang paling besar masanya dan juga terbagi atas belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Para ahli kecerdasan biasa menggolongkan orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya, otak kanan berarti orang tersebut memiliki spesialisasi di dalam seni, musik, gambar, emosi, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan di bagian otak kiri, itu mereka spesialisasinya di dalam bidang logika, hitungan, ilmu pasti, matematik, dan juga bahasa. Sesuatu yang penting diingat bahwa pembagian kecerdasan tersebut adalah metafora bagi kecenderungan kecerdasan yang diproses oleh belahan otak tersebut. Dan sebetulnya kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang itu adalah adanya interaksi antara dua belahan otak tersebut. Dan tidak hanya berasal dari salah satu belahan otak saja. Setelah membahas otak besar, maka kita membahas yang namanya otak kecil. Kalau tadi otak besar adalah otak yang terdapat di depan tengkorak kita, sedangkan otak kecil adalah bagian yang ada di belakang tengkorak kita. Jadi bisa disebut juga sebagai otak belakang. Otak kecil atau cerebellum adalah bagian otak yang memiliki fungsi salah satunya mengatur koordinasi tubuh ataupun gerakan tubuh kita, serta meningkatkan sistem motorik, semisal mengkoordinasikan gerakan tubuh kita. Maka dari itu, kalau otak kecil kita mengalami cedera, maka akan berpengaruh terhadap koordinasi gerakan tubuh kita dan juga keseimbangan tubuh. Oke, demikian tadi selayang pandang tentang otak manusia dan juga bagian-bagian. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita dapat memaksimalkan potensi kecerdasan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kehidupan di bumi ini lebih baik lagi. Terima kasih.